Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos ya, menjumpai Anda seperti biasa dalam Bali Pos Talk. Kali ini saya diberikan kesempatan lagi mewawancarai Bupati Tabanan Bapak Dr. Komang Gede Sanjaya berkait dengan program yang menarik, namanya program Semara Ratih. Dari namanya saya sudah cukup unik ya. Coba kita akan kupas lagi lebih dalam apa program Semara Ratih ini. Tapi sebelum itu kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Gimana kabarnya Pak Bupati, sehat? Baik Pak Nyoman, Rahayu. Tadi baru datang dari desa Tua ya, Tua ya gitu ya. Berkantor di desa. Ini program Pak Bupati yang sudah dari awal. Bisa cerita sedikit Pak tentang berkantor di desa ini seperti apa sebenarnya? Baik, terima kasih Om Swastiastu sekali lagi kepada pemirsa Bali TV dimanapun berada. Terima kasih. Jadi hari ini saya dapat kehormatan, kesempatan untuk menyampaikan sebuah program di Kabupaten Tabanan. Salah satu program kami adalah berkantor di desa, namanya Bungan Desa. Bungan itu artinya Bupati Ngantor, Bungan, desa. Jadi kenapa? Karena saya bersama jajaran Sekda dan pemerintah Kabupaten Tabanan ketika sering melihat APBD, sering melihat program-program kerja, baik program dari pusat, program dari provinsi, program kita juga di Kabupaten Tabanan, hampir semuanya bermuara di desa. Bermuara di desa. Nah, saya teliti terus, kalau di desa, kenapa kita tidak langsung ke hilirnya berkantor di desa? Itu awalnya. Akhirnya, pas saya dilantik kemarin, saya udah ke 31 kali nih berkantor di desa. Jadi kita konsisten. Sebulan tuh bisa 4 kali, 3 kali, 5 kali berkantor di desa. Kita konsisten. Nah, ternyata banyak hal yang dapat kita di desa. Banyak hal. Nah, seperti tadi kita di di Desa Tua, Marga, kita melihat dari hulu, tengah, hilir, baik perayangan, penguangan, pelemahan, kita ajak diskusi, bendeswada, tokoh, perbekal, kepala desa, semua kita ajak, disampaikanlah rencana strategis desa, kami ingin program ini, program itu, ternyata nyambung dengan program pusat, baik itu stunting, baik itu program macam-macam, nyambung. Apapun yang ada di kementerian, baik di programnya OPD, perangkat daerah, kita nyambung dengan program desa. Kenapa tidak kolaborasi membangun masyarakat ini antara provinsi, kabupaten, dan desa, satu jalur kita. Nah, ini yang disebut dengan program satu jalur. Ternyata menarik. Salah satu kemarin, jujur saya sampaikan, salah satu desa di Selamadak Timur, Desa Tegal Mengkeb, ada sebuah program Semara Ratih. Nah, di situ awalnya, karena saya mendapat justru di desa, ternyata program-program desa itu banyak sekali yang menarik. Banyak menarik, cuma belum diangkat, di-up. Nah, ketika saya sambungkan salah satu program Semara Ratih yang kemarin kami lihat di Tegal Mengkeb, saya saksikan dari awal sampai akhir. Ternyata bagus sekali. Saya tarik ke kabupaten, saya diskusikan rapat dengan jajaran, carikan regulasinya di Capil, di Dinas Sosial, di Dinas Kebudayaan, di Dinas BPMD. Semua apa yang menjadi sebuah program desa itu memang menyatu dengan kita. Kita angkat, kita besarkan. Nah, kalau orang kawin di Kabupaten Tabanan maupun servis kita di servis kita udah terbiasalah saat kawin memberikan KTP langsung, akte nikah langsung, perpindahannya langsung, semua kita berikan saat itu, sehingga masyarakat kita yang kawin itu tidak perlu repot-repot lagi ke kantor camat, ke Capil ngurus aktenya, apalagi bekerja di luar daerah atau apa, kita langsung saat kawin itu berikan. Nah, itu program di desa, tapi ketika kita angkat, kita poles lagi, menjadikan kita program kabupaten. Nah, kita angkat jadikan program kabupaten, kita kemas, akhirnya ketemulah tambahan. Bukan hanya memberikan akte dan KTP, tapi ada program konselingnya. Nah, ini yang menarik. Jadi orang sebelum kawin di Kabupaten Tabanan wajib harus melaporkan dulu ke aparat
baik ke pendeso adat maupun Pak Perbekal. Jadi seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan sebelumnya tuh harus melapor dulu, sehingga aparat desa memahami bahwa di desanya akan ada yang kawin sekian orang, melakukan sebuah pernikahan sekian orang, sehingga aktenya semua sudah di-prepare. Jadi nyambung ke capil dan OPD-OPD yang terkait. Nah, akhirnya sebelum kawin ada namanya pranikah. Jadi diberikan konseling di kantor desa. Datanglah yang pertama kepala dinas kesehatan datang, kepala puskesmas datang, memberikan konseling tentang kesehatan. Pertama, diberikan bagaimana hakikatnya kalau melakukan sebuah perkawinan. Ada lagi dokter-dokter yang memberikan kiat-kiat seandainya ingin anak laki-laki, anak perempuan. Nah, ini ada kiat-kiatnya. Saya dengarkan juga di situ, menarik sekali. Kedua juga dicek semua, darahnya dicek, apakah seandainya siapa tahu ada terdampak narkotika, siapa tahu terdampak HIV. Sampai sedetail itu kita cek, sehingga nanti mereka ketika melakukan sebuah pernikahan betul-betul biar nanti anaknya menjadi anak yang seputra, tidak mengalami stunting. Jadi stunting di Kabupaten Tabanan bukan lagi di hilirnya, tapi di hulunya. Sebelum hamil, sebelum melahirkan, sudah kita cari dulu persoalannya. Nah, seperti dari Dinas Kesehatan memberikan cara pola makan yang sehat, 4 sehat 5 sempurna, bagaimana makan yang bergizi yang baik sehingga nanti anaknya tidak stunting, tidak cacat, tidak. Itu dari awal. Nah, seandainya ketahuan ada dampak-dampak itu kita cegah dulu, berikan pengobatan, itu kita handle. Nah, itu dari kedua juga kita libatkan Babinsa. TNI, Polri juga diberikan konseling. Karena saya lihat kemarin di Kabupaten Tabanan, angka perceraian lumayan juga nih di Kabupaten Tabanan. Ternyata ada KDRT-nya, segala macam. Akhirnya kita di hulu, di hari awal kita cegah, jangan sampai ada KDRT. Kalau ada kekerasan seksual atau sama, nanti ada urusannya dengan pidana dan lain-lain. Itu kita dari awal. Wajarlah dari anak-anak muda, kita kan tidak tahu hukum dan lain-lain umpamanya. Itu dari awal kita berikan itu konselingnya. Nah, terakhir baru bendeso adat. Di dalam tatanan, kalau orang Hindu nih, kalau di dalam tatanan upacara biasanya di samping mepamit dan lain-lain ada upacara yang kita tambahkan dengan memberikan penghijauan. Jadi sepasang ini minimum ada 2 pohon yang harus ditanam. Tanamannya bebas, entah pujer pohon kelapa anaknya, atau bambu, atau tebu, atau bunga sandat, bunga cempaka, tanaman apapun. Dipakai bagaimana merawat pertiwi. Ini filosofi orang Hindu itu menanam, jadi merawat ibu pertiwi. Jadi seperti kita di Bali ini kan sekarang Pak Gubernur lagi concern tentang tumpak-tumpak itu. Tumpak bubuhnya, tumpak apa ini kan merawat ibu pertiwi, filosofi. Jadi saat kawin itulah mereka menanam sesuatu sehingga ada kenang-kenangan yang tertanam. Apalagi nanti dalam perjalanan mengarungi hidup sampai punya anak, pohonnya besar kan. Oh, ini dulu bapak yang nanam ini dulu. Nah, ini ada cerita. Jadi ini yang saya angkat menjadi program Semara Ratih. Jadi program Semara Ratih ini Pak Bupati tidak hanya soal pernikahan saja belaka, tapi juga dari sini banyak masalah-masalah lain diselesaikan ya. Betul. Ada stunting, bahkan HIV/AIDS, KDRT, menjaga lingkungan juga. Betul. Nah, ini apa memang sudah menjadi sebuah program yang implementasinya sudah jalan atau masih dalam terus perkembangan perancangan untuk bisa menjadi bisa sampai nasional bisa diusulkan? Program ini udah jalan, udah lama jalan, hampir 6 bulan sudah jalan. Jadi udah jalan di mana-mana. Pas hari-hari baik seperti sekarang ini, kita dengan Capil ini sudah kemana kita dapat undangan, otomatis sudah kita berikan ini program Semara Ratih langsung. Nah, karena wilayah Tabanan ini kan luas, jadi kan tidak serta-merta hanya Pak Bupati yang boleh, ada Pak Wakil Bupati, ada Pak Sekda, ada Capil, ada camat.
ada Pak Perbekel, semua boleh memberikan. Kita udah nyiapin, kabupaten nyiapin semua perangkatnya ini. Tinggal nanti yang menyerahkan siapa saja. Sehingga ritual perkawinan ini jadi bermakna bahwa kita pemerintah peduli. Iya, Jadi tahu hati-hati orang ya. pergi dan orang datang. Jadi secara administrasi di pemerintah Kabupaten Tabanan ini jelas, sangat-sangat jelas yang datang dan pergi. Tercatat hari itu, pergi berapa, datang berapa. Karena Tabanan juga kan sudah kita perdakan nih, baru beberapa bulan yang lalu tentang desa presisi. Desa yang akurat artinya. Jadi apapun orang pergi, orang datang, batas wilayah, sudah Data-datanya jelas, lengkap ya, lengkap harus ya. data di Kabupaten Tabanan sekarang. Karena memang kadang-kadang di desa itu data agak kurang. Tapi Tabanan punya data apa? Data Program presisi ya? Ya, Data presisi, ya, desa presisi. Termasuk Semono Ratih ini juga Bagian dari ya, desa presisi. membuat data tentang keluar masuk penduduk pernikahan itu menjadi lebih detail ya, betul, Pak. ya, betul. Mungkin selama ini ada kendala-kendala yang dihadapi oleh Pak Bupati dan semua instansi terkait tentang program Semono Ratih ini, Pak Bupati. Tantangan kita setiap sebuah program yang bagus pasti respon masyarakat tinggi. Nah, ketika saya diskusi dengan catatan sipil, apa yang menjadi tantangan dan kendala, ternyata memang perangkat. Tadi Pak Kepala Dinas Capil menyampaikan, Pak, begitu responnya tinggi Pak tentang program ini, kami kewalahan Pak. Nah, kewalahannya Pak Armada Pak. Kami perlu beberapa mobil keliling. Mobil keliling ini sesuai dengan kebutuhan. Jadi Capil ini sudah bekerja sama dengan 133 desa. Jadi apa kebutuhannya tentang perkawinan atau pencatatan sipil atau KTP. Jadi kami udah ancar-ancar ini, sudah akan menyiapkan. Tadi udah saya buat visibility-nya, kendaraan model apa, seperti apa, perangkat komputernya seperti apa, sehingga kita bisa mobile. Umpamanya Tabanan ini kita bagi 4, contoh Tabanan dengan Keramitan 1 mobil, Selamadak dengan Pupuan 1 mobil, Penebel dengan Batu Riti 1, Kediri dengan Marga, sehingga pelayanan kita nih menyerang lagi, tidak lagi menunggu. Pemerintah sekarang ini pemerintahan yang kehilir lagi, yang membaur dengan masyarakat. Bagaimana tugas kita di pemerintah Kabupaten Tabanan ini melayani masyarakat, termasuk berkantor di desa tadi itu. Saya bukan hanya memberikan program Semono Ratih, tapi izin langsung di tempat. Seperti kemarin banyak, karena dagang canang, dagang babi guling, dagang UMKM segala macam, minta izin sekarang rame-rame di Tabanan. Kenapa? Salah satu persyarat UMKM itu minta KUR, minta dari BRI, dari BPD, dari bank, syaratnya harus punya izin. Kita gratiskan itu, berikan izin gratis sehingga nanti dapat pinjaman 100 sampai 50 sampai 100 juta tanpa anggunan. Itu yang kita berikan sehingga UMKM di Tabanan ini tambah subur ini. Kami berkantor di desa itu sekalian memberikan perizinan OSS secara langsung kepada masyarakat. Nah, ini salah satu program. Perpustakaan juga anak-anak saja, bagaimana anak-anak lagi gemar membaca buku. Tadi Dinas Kesehatan kita ajak, Capil, PBB juga kita ajak. Bagaimana sekarang kita di Kabupaten Tabanan, biar tak susah orang bayar PBB, langsung di desa. Desa kita di Tabanan sudah melalui badan usaha milik desa. Kalau ada masyarakat bayar PBB, nggak usah lagi ke kabupaten, ke Dispenda maupun ke BPD, langsung di desa bayar PBB. Ini servis bisa langsung. Jadi servis inilah yang kita berkantor di desa, banyak hal yang dapat kita untuk melayani masyarakat. Termasuk apakah juga pajak kendaraan bermotor bisa dibayar di desa juga nanti? Kayaknya tinggal tune in kan. Karena semua sekarang kan berbasis KTP sekarang kan nicknya ada BPJS, semua udah tercantum di dalamnya. Ini yang sekarang teknologi ini. Jadi KTP itu seperti ATM, program BPJS, program kendaraan, program PBEBB, semua program dengan KTP ada barcode-nya, cret, semua bisa di-cover oleh nick itu. Ini keren, sebenarnya sekarang sudah semakin dan di desa juga sudah ada BUMDes itu yang bisa juga dioptimalkan untuk bisa melakukan proses pelayanan seperti tadi ya Pak Bupati. Oke, 15 menit ternyata Pak Bupati. Mungkin sebagai closing statement dari Pak Bupati, selalu kita akan meminta mungkin harapan kepada masyarakat Tabanan khususnya terkait dengan program-program yang Pak Bupati sudah jalankan selama ini Pak Bupati. Baik, terima kasih kepada pemirsa Bali TV dan masyarakat Tabanan. Kita di Kabupaten Tabanan dalam membangun
visi misi Tabanan era baru yang aman, unggul, madani. Pemerintah Kabupaten Tabanan tidak artinya tidak terlepas dari dukungan masyarakat. Sehebat apapun program kami di Kabupaten Tabanan tanpa dukungan dari masyarakat tidak. Maka dari itulah kita bagaimana kolaborasi pemerintah dengan aparat desa, dengan masyarakat, adat, bekerja sama bagaimana intinya bagaimana kita menciptakan masyarakat yang menjadi aman, unggul, dan madani. Masyarakat sejahtera. Itu harapan kita. Baik. Terima kasih Pak Bupati atas waktunya dan tentu kita akan terus mendukung apa yang dilakukan oleh Pak Bupati Tabanan beserta jajaran, ya, terobosan-terobosan yang sudah luar biasa ini demi mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman, unggul, dan madani. Aung. Ya, demikian Bali Post Talk ini saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Pramono Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih, sampai jumpa. Sukses semua.